Ikut ke Bapak Teng. Baik teman-teman, berhubung Bapak Panitra sudah masuk ruangan, langsung aja kita serahkan kepada Bapak Panitra untuk membuka acara sosialisasi ikut banding wilayah Mahkamah Syariah se-Aceh pada hari ini Rabu tanggal 20 Januari tahun 2021. Waktu dan tempat kepada Bapak Panitra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan pada pagi hari ini dalam rangka kita saling sharing terkait dengan ikut banding. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan ke Rabi'an Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak para admin ya, admin SIPP Mahkamah Syariah Kabupaten Kota se-Aceh. Namun saya mendapat informasi bahwa ini hanya baru beberapa mahkamah syariah ya yang sudah on. Namun karena mengingat waktu, karena kita banyak acara hari ini, banyak kegiatan, sehingga agenda kita ini langsung kita mulai. Jadi istilahnya kita menunggu sambil jalan. Sebelumnya saya ingin absensi dulu ini Mahkamah Syariah Duk Sukun ya. Duk Sukun ya. Bapak siapa nih Pak? Ahmad Pak. Ahmad. Kemudian apa lagi nih? Calang ya. Calang dengan siapa? Calang dengan siapa? Ya. Lanjut dengan Blang PD ini ya. Blang PD dengan siapa nih? Fatlan Pak. Ya. Dengan Fatlan. Oh ya, makasih Pak Paman. Nah, udah. Ya. Kemudian ada Sabang lagi nih ya. Ya Pak. Dengan Bapak siapa? Marwin Pak. Oh ya, Pak Marwin. Ini apa lagi nih? Mana aja lagi nih Pak Kaderi? Melabu ya? Ya Pak. Ya, Melabu dengan siapa nih? Muazzin Pak. Ya, ya. Oh, ini yang nggak terbaca Mas. Yang dekat Sabang siapa yang Kaderi? Ya, ya. Ya.
Ini Birun ya, udah muncul juga ya, Birun ya. Ya Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil, nah ini Langsa juga ya, Langsa sudah muncul ya. Ya, Pak. Siap. Dengan siapa nih Langsa? Demikian. Oh iya, makasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil kita tunggu teman-teman on, jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan, terutama kepada teman-teman admin ini ya, terkait dengan ekor banding ini, saya mendapat informasi bahwa memang banyak kendala yang ditemui di daerah sejak di launchingnya ekor tingkat banding. Memang belum berkesempatan kita mengadakan sosialisasi berhubung setelah di launching banyak kegiatan-kegiatan yang sangat padat ya pada Mahkamah Syariah Aceh. Jadi pada kesempatan ini kami berharap teman-teman admin ini supaya nanti diikuti dengan seksama ya, dari pemateri kita supaya jangan nanti dalam pelaksanaannya salah langkah. Bagaimana nanti cara mengisi EDOK, DSPP gitu, kemudian bagaimana nanti untuk memverifikasi ekor gitu ya. Kemudian bagaimana peran ya admin ya dalam melakukan memverifikasi ekor itu sendiri gitu ya. Kemudian bagaimana peran admin juga ya, termasuk peran admin menyarankan kepada pimpinan lewat panitra bagaimana nanti orang berperkara lebih mengarah kepada ekor. Jadi dengan adanya sosialisasi pada hari ini nanti teman-teman di daerah tentunya sudah lebih mengarah dan bila ada kendala ditemui di lapangan tentu jangan segan-segan ya, jangan segan-segan, kita jangan berdebat dengan para pihak, tetapi kita kurang mengerti, tapi langsung kita komunikasi dengan tingkat banding tentunya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini ya, ini terkait dengan karena minimnya ya anggaran terkait dengan Zoom meeting yang anggarannya belum ada, tapi bagaimana kita upayakan supaya Zoom meeting pada hari ini juga harus berlangsung karena ini hal sangat penting. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, marilah ya kami mengajak ya ini harus sepengetahuan pimpinan semua ini ya lewat panitera harus sepengetahuan pimpinan bahwa Bapak Ibu pada hari ini sudah diabsen. Siapa saja yang mengikuti selaku admin pada hari ini ke depan ya. Kalau ada kendala-kendala dan kalau mungkin ya ada laporan-laporan ke kami tentu pihak kami akan menghubungi Bapak Ibu sekalian di daerah. Bapak Ibu sekalian marilah kita buka ya, acara sosialisasi ekor ini pada hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Panitra yang telah membuka dengan resmi acara sosialisasi upaya hukum ekor banding di Mahkamah Syariah Aceh ini. Pertama-tama saya ingin mengenalkan dulu narasumber kita pada hari ini yaitu Agan Hendra dari PA Ciamis. Jadi kemarin Gan Hendra menghubungi saya menginformasikan bahwa ada beberapa satker di MS Aceh yang terjadi kesalahan-kesalahan mendasar pada saat pengajuan ekor banding. Kemudian yang hal itu urgen. Jadi tidak bisa lama dibiarin karena takutnya nanti akan menyebar kemana ataupun bisa terjadi kesalahan input karena masalah ekor ini terlalu riskan ya karena terkait juga dengan transfer dana. Jadi kalau nanti dananya nyangkut ataupun para pihak
berperkara upaya hukum harus sudah jalan tetapi dananya tidak diterima, maka prosesnya akan berjalan terkendala. Demikian. Cuman saya mau konfirmasi dulu nih pada teman-teman. Ini informasi dari Bang Kadri, baru 9 satker saat ini yang udah masuk. Masih ada masih banyak satker yang belum masuk. Ini mau gimana nih teman-teman? Ataupun saya mau konfirmasi dulu sama Gan Hendra nih. Apa kita tunggu Ya. yang lain atau kita mulai aja Gan? Dimulai aja nanti. Ini direkod nggak? Nanti bisa diputar nggak? Oh iya ya, Direkod, memang ya. iya Jadi, ini di record nih. Teman-teman juga Ya, kita nanti udah tinggal. informasikan sebelumnya bahwa acara ini absen berlaku ya. Nanti untuk satker-satker yang belum masuk tolong diinformasikan. Kita di grup juga udah informasikan untuk segera masuk ke Zoom karena ini pertemuan ini sangat penting agar tidak terjadi kendala pada saat nanti para pihak mengajukan upaya hukum melalui EKOD. Seperti Pak Panitra sampaikan tadi bahwa satker itu kita di pengadilan itu harus mengarahkan para pihak itu berperkara secara elektronik. Nah, kita harus marketingkan istilahnya. Jadi dengan biaya yang murah dan gampang, berperkara gampang, jadi para pihak akan cenderung lebih ingin mengajukan perkara secara elektronik. Namun dari sisi itu juga kita pastinya harus sudah siap. SDM di Satker itu harus sudah siap, baik adminnya ataupun dengan user-user yang lain, dan prasarananya juga kita harus sudah mempersiapkan. Mungkin tanpa berpanjang lagi, langsung aja kita kasih waktu kepada Gan Hendra untuk menyampaikan beberapa materi sosialisasi dan juga nanti ada sesi tanya jawabnya ya. Sesi tanya jawab terkait permasalahan-permasalahan selama ini dari Satker yang tentang kita khususkan dulu ini pada pertemuan awal ini untuk EKOD, untuk upaya EKOD. Untuk materi EKOD. Nanti kalau kita masih punya waktu boleh dengan materi-materi permasalahan yang lain, tapi teman-teman juga diharapkan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi kendala-kendala di daerah untuk biar bisa langsung dijawab nanti oleh narasumbernya langsung. Demikian waktu dan tempat kita serahkan kepada Agan Hendra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang terhormat Bapak Panitra MS Aceh dan seluruh admin dan unsur pimpinan yang hadir di Zoom ini. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang banding EKOD ya. Nanti ya, setelah kalau ada waktu bisa ditambahkan dengan materi yang lain. Nah, banding EKOD ini bisa bisa diterima ada 3 syarat ya. 1, perkara tersebut sejak awal EKOD. Jadi ketika perkaranya EKOD, syarat utamanya perkara itu EKOD. Tidak bisa perkara tidak EKOD dia mengajukan banding secara EKOD. Kedua, perkara EKOD itu perkara litigasi. Litigasi ini perkaranya adalah kedua belah pihak ini setuju beracara secara elektronik. Dan yang ketiga adalah putusan litigasinya itu sudah diterima atau di-upload di EKOD. Nah, ini yang 3 ini kemarin dalam pengalaman banyak satker ternyata perkara litigasi ini putusannya tidak terupload di EKOD. Mungkin ada berbagai masalah ya. Masalah yang pertama adalah ketika pembacaan putusan ini panitranya 1 lupa password, 2 tanda tangannya belum aktif, 3 beliau pindah dari satker dan belum dipindah. Nah, nanti teman-teman admin tolong dicek login panitranya ya, itu statusnya aktif atau tidak. Nah, juga nanti dites tanda tangan elektroniknya. Nah, cara ngetesnya gimana? Misalnya tidak ada perkara gugatan litigasi, perkara permohonan juga bisa itu
dianggap sebagai perkara litigasi ketika sidangnya lebih dari satu nanti. Nah, nanti para panitera bisa ngetes nih sebelum ada perkara yang gugatan yang litigasi yang nanti mungkin berpotensi sebagai banding ekot ya. Nanti teman-teman tolong dicek tanda tangan elektronik paniteranya ini aktif atau belum. Kalau belum aktif segera atau ada bermasalah segera diperbaiki ya. Ada surat contoh-contohnya sudah pernah saya upload di grup ya. Ada 3 jenis permintaan permohonan baru tanda tangan elektronik, revoke, mutasi, dan reset password. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan ketika tiga unsur ini terpenuhi, pihak mengajukan ekot ya. Kita anggap pihaknya sudah mengajukan ekot. Nah, ini langkah yang pertama dilakukan. Ntar saya share dulu. Saya buka. Saya dulu. Yang saya share dulu Zoom-nya. Ya teman-teman, nanti semua perkara ekot itu jangan lupa diverifikasi nama pihaknya ya. Nah, ini misalnya ini. Bentar yang ada pihaknya, maaf, saya buka dulu. Ada pihaknya. Nah, ini harus diverifikasi semuanya. Ekot bukan, Pak. Ekot. Sekarang saya buka dulu yang ada verifikasi. Jadi langkah awal adalah memverifikasi pihak. Walaupun ini perkaranya belum banding, nanti mohon saya share dulu. Nah, ini teman-teman ya, setiap perkara ekot jangan lupa ini diverifikasi. Nah, ini diverifikasi. Misalnya ada perkaranya namanya beda dengan di SCP, itu tinggal diedit aja. Di ekotnya diedit ya. Nanti disamakan dengan ICP, kemudian simpan. Nanti kalau ini sudah ada namanya di sini, berarti sudah diverifikasi sama. Nah, ini gunanya apa? Nanti ketika banding. Nah, kalau ini tidak diverifikasi, nanti ketika banding, itu nama pihaknya nggak ada. Nama pihaknya kemarin MS Melabuh ya, itu nama-nama pembandingnya tidak ada karena pembandingnya itu belum diverifikasi namanya di SIPP. Nanti nama-nama kita buka dulu.
nanti nama pembandingnya tidak ada. Nama pihaknya ini tidak muncul kalau nama-nama di SIPP ini belum diverifikasi. Nanti kalau belum diverifikasi ada tulisannya belum diverifikasi nama pihak ekotnya. Nah, ini diverifikasi dulu, disamakan, diedit aja ya. Kalau tidak sama dicocokkan, dipilih. Nah, misalnya nama SIPP ini, nama pihaknya ekot. Nah, kalau tidak sama, ekotnya diedit atau misalnya nama pihaknya kurang, misalnya di SIPP ini namanya 2, di pihak ekotnya 1, nah di ekotnya ditambahkan. Nanti dia sinkron akan menyesuaikan. Nah, ini kalau statusnya sudah begini, sama-sama begini, jadi aman ya, nanti proses banding tidak akan mengalami masalah. Jadi nama-nama pembanding ini akan muncul di sini, pembanding terbanding. Tapi kalau ini belum diverifikasi, nah nama-nama ini nggak akan muncul, nama pembanding terbandingnya tidak akan muncul. Nah, ini perbaikannya ini untuk saat ini tidak ada perbaikannya di aplikasi, jadi harus di database ya, dihapus dulu. Nah, ini akan mempersulit teman-teman nanti. Jadi, nah misalnya ini lupa ya, di ekotnya lupa, belum diverifikasi, ini ada langkah yang keduanya. Jadi nanti teman-teman ketika ada banding ekot masuk di sini mau didaftarkan, sebelum didaftarkan di SIPP bandingnya ini dicek lagi ya nama pihaknya. Nah, nama pihaknya dicek lagi sudah diverifikasi belum. Jadi sebelum bandingnya diregister di SIPP, nama pihaknya ini pastikan sudah diverifikasi. Jangan sampai SIPP bandingnya sudah diregister, pihaknya ternyata kelewat. Pihaknya kelewat belum diverifikasi. Nanti kasusnya sama. Ini nama-nama pihak yang belum diverifikasi tidak akan muncul di sini. Jadi nanti mempersulit untuk misalnya menambah kuasa, nama pembanding terbandingnya nggak ada, atau kemudian memorinya juga nggak ada namanya, nggak muncul. Nah, ini pemecahannya itu database-nya harus dihapus. Itu ada beberapa tabel yang harus dihapus. Nah, itu akan mempersulit. Jadi nanti teman-teman mulai saat ini semua perkara ekot jangan lupa diverifikasi pihaknya walaupun nggak banding ya, nggak banding, tapi untuk mempersiapkan nanti perkara ini banding. Nah, ini ya. Dan kemudian untuk menyamakan data SIPP dan ekot. Nah, misalnya di SIP-nya ada 3, ternyata pihaknya di ekot cuma 1 karena kuasanya mengikutnya cuma 1 pihak. Nah, ini harus jadi teman-teman ya, langkah pertama semua perkara ekot data pihaknya harus diverifikasi, kemudian klik ini ya, jangan lupa sinkronisasi pihak. Nah, nanti datanya mengupdate yang ada di ekot. Nah, ketika didaftar di banding, nah ketika sudah didaftar di banding ekot, ini ada ekot 1. Nah, ini kan didaftarkan. Nanti tanggal-tanggalnya ini otomatis dari ekot. Kalau dulu kan kita menginput ya, nanti semua tanggal-tanggalnya itu akan sinkron dari ekot, yang khusus banding ekot. Jadi nggak perlu lagi input-input ya di register SIPP-nya. Jadi semua tanggal-tanggal ini akan diambil dari ekot. Nah, ketika sudah diregister di ekot, langkah kedua adalah mengupload akta banding. Nah, ini akta banding. Diupload ya. Nah, ini formatnya belum ada yang itu ya, lagi dibuat oleh Pokja Ekot di Mahkamah Agung, format akta bandingnya ini. Jadi untuk sementara diserahkan ke masing-masing satgas untuk membuat format bandingnya. Jadi disesuaikan ya kata-katanya dengan elektronis, misalnya kalau ada kata-kata pihak menghadap mungkin bisa diganti dengan pihak mendaftar secara online misalnya di akta bandingnya. Jadi nggak perlu ada tanda tangan pihak ya. Kalau ada tanda tangan pihak, jadi nanti pihak harus datang dulu, misalnya pihaknya ada di Jakarta atau di mana, datang dulu, nggak perlu datang. Jadi akta bandingnya langsung ditandai oleh panitera dengan kalimat yang disesuaikan dengan ekot ya. Misalnya pihak telah mendaftar secara ekot tanggal berapa gitu. Dalam akta bandingnya itu di-upload oleh usernya panitera ya, user panitera. Nah, langkah kedua
setelah akta banding ini eh, waktu penyelesaian perkara, waktu maksimal 20 hari berkas elektronik ini harus dikirim mulai berjalan ya. Nanti saya kasih materi banding ekotnya. Jadi di SKKMA 271 itu ekot ini, berkas banding ekot ini maksimal 20 hari. 20 hari harus dikirim. Jadi ketika ini diupload, teman-teman admin nanti dengan user panitera itu melengkapi sambil jalan mengirim assignment, memori kontra, bundle A-nya ini dilengkapi. Bundle A-nya diupload ya, surat gugatan diupload, surat kuasa diupload sambil menunggu proses ini memori kontra. Nah, itu dan assignment ini diupload, jadi nggak perlu nunggu sampai selesai memorinya sampai kontranya ditunggu sampai diupload, nggak perlu. Jadi ketika aktanya ini sudah diupload, ini jam waktu dihitung 20 harinya udah mulai jalan nih oleh aplikasi. Nah, ini mulai dilengkapi bundle A, surat gugatan diupload, surat kuasa diupload. Jangan lupa ini surat gugatannya yang seperti yang dicetak ya, atau yang sudah ditandatangani, yang resmi, sudah legal ya, karena nanti ini dokumennya dibanding sebagai dokumen legal juga. Surat kuasanya juga di-upload satu-satu yang ada di sini ya, semua urutannya. Nah, bundle B ini nggak ada upload. Bundle ini nggak ada upload. Jadi ini ambil dari ekot. Nah, seperti ini. Salinan putusan elektronik. Nah, ketika salinan putusan elektroniknya tidak diupload di ekot waktu litigasi, nanti ini nggak ada, kosong. Jadi mulai di atas teman-teman ya. Jadi kalau nanti saya kasih SKKMA 271 kalau yang belum punya sama materi yang lain, ketika akta bandingnya ini diupload, ini proses berjalan 20 hari. 20 hari kerja ya teman-teman ya. Kalau perkara litigasi, teman-teman nanti khususnya perkara cerai talak atau cerai gugat perceraian, itu dimohonkan menghitung BHT-nya hari kerja ya, hari kerja, karena kalau hari kalender nanti itu berbenturan dengan kalau misalnya ada upaya hukum. Jadi ketika putus perkara litigasi oleh sistem itu nanti ada notifikasi bahwa mengajukan bandingnya paling lambat tanggal berapa itu akan muncul banding secara elektroniknya. Nah, itu dihitung hari kerja. Nah, jangan sampai nanti perkara cerai itu menghitungnya hari kalender. Jadi ketika 14 hari kalender dikeluarkan akta cerai. Nah, itu padahal di jam perhitungan di aplikasi ini BHT-nya itu 14 hari kerja. Menghitungnya 14 hari kerja. Jadi ketika dicetaknya hari kalender misalnya akta cerainya, pihaknya padahal di statusnya ini masih bisa banding, belum habis karena pasti hari kerja lebih lama perhitungan dari hari kalender karena hari libur tidak hitung. Nah, nanti ketika pihak yang litigasinya ini mau mengajukan banding, ternyata akta cerainya sudah keluar duluan karena menghitungnya hari kalender. Jadi teman-teman nanti diberikan ke Bapak APG Panitera bahwa perkara litigasi itu menghitungnya hari kerja. Khususnya juga nanti perkara perceraian untuk menghindari keluarnya akta cerai sebelum 14 hari kerja masa bandingnya. Ketika akta cerainya keluar duluan kan tidak bisa banding, pihaknya tidak bisa banding, nanti pihaknya bisa protes, loh ini kan di ekot hari kerja masih bisa banding, kenapa tidak bisa banding, karena akta cerainya sudah keluar duluan ya, karena menghitungnya hari kalender. Nah, kemudian ketika jadi prosesnya sebenarnya prosedural ya teman-teman ya, di-upload akta banding. Nah, ini misalnya kuasa, ada tambah kuasa, tinggal klik aja ya. Tambah kuasa, mudah. Ketika di-upload, nanti upload surat kuasanya. Nah, sambil ini ke bawah, yang upload ini bisa dilakukan juga nanti. Nggak perlu menunggu ini selesai ya. Nah, ini bisa
bisa dalam waktu 20 hari ini mengupload bundel A-nya. Nah, ketika akta bandingnya diupload, jangan lupa Ibu Bapak Panitera itu memerintahkan jurusitanya untuk mengupload pemberitahuan banding. Nah, di sini. Nanti login jurusita bisanya diberikan pemberitahuan banding, nanti ke pihak pemberitahuan banding itu akan diberi email ya, examen berupa email memberitahukan bahwa pihak pembanding mengajukan banding terhadap pihak terbanding. Nah, ini nanti ada perintah untuk penyampaian memori dan kontra, memorinya nanti diperintahkan untuk di-upload. Jadi dalam ekot banding ini untuk pemberitahuan memori banding itu otomatis tidak ada examennya di sini. Jadi ketika pemberitahuan bandingnya dikirim, itu akan otomatis memberitahukan bahwa pihak pembanding ini dia dikasih waktu untuk menyampaikan mengupload memori bandingnya. Nah, memori banding ini kalau dalam SKKM 271 itu waktunya adalah 3 hari setelah diberitahukan kepada pihak. Nah, kalau dalam sistem ini langsung diberitahukan ketika pemberitaan banding ini dikirim, hari itu juga sama dikirimkan ke pihak untuk mengupload memori banding. Nah, ketika memori banding ini diupload, pihak lawan belum bisa melihat sampai diverifikasi oleh panitera. Jadi nanti Bapak Ibu panitera, teman-teman admin beritahukan supaya sebelum diverifikasi ini di-download dulu, dilihat memorinya benar atau tidak. Apakah bisa dibuka atau memorinya ditandatangani atau benar-benar itu memori yang dikirim dengan nama-nama pihaknya. Nah, kalau udah benar baru diverifikasi. Kalau ini diverifikasi langsung ternyata filenya tidak benar, nanti terkirim ke tingkat banding, nanti ini ada perbaikan. Nah, ini akan memperlama lagi. Ini seperti ini, ada perbaikan. Nah, nanti ada perbaikannya. Suruh diupload ulang oleh Satker tingkat pertama. Nah, jadi dipastikan Ibu Panitera mendownload dulu, memorinya dibaca. Misalnya dibaca tidak sesuai, perlu diperbaiki, nanti dihapus saja. Nanti di login Panitera ini ada tombol hapusnya di sini, hapus, suruh diupload ulang. Nah, ketika diverifikasi oleh panitera, nah ini langsung di-examen oleh sistem ke pihak lawan bahwa ada pihak pembanding mengirim memori banding, nah supaya pihak terbandingnya ini membuat kontranya. Nah, ini ketika login terbandingnya ini mendownload bisa mendownload memori pihak lawannya. Tapi kalau belum diverifikasi tidak bisa didownload karena belum diverifikasi oleh panitera. Nah, ketika ini diupload oleh pihak lawan terbanding misalnya, ini prosesnya sama, didownload dulu oleh panitera, kemudian diverifikasi oleh panitera. Nah, ketika diverifikasi panitera, pihak lawan bisa membacanya. Nah, kemudian proses memori kontra ini sudah berjalan. Nah, ini melengkapi semua data-datanya. Misalnya ini sudah diupload, sudah benar-benar lengkap, panitera memberi akses kepada pihak untuk melakukan bisa membaca dokumen-dokumen ini. Jadi nanti ketika ini sudah lengkap, Bapak Panitera admin udah ngecek sudah lengkap file-file yang diuploadnya, memori yang diupload, ini juga sudah lengkap. Nanti di bawah sini ada tombol memberikan akses ke pihak untuk membaca atau melihat dokumen elektronisnya. Nah, ketika diklik memberikan akses, panitera dan atau Ibu Panitera memerintahkan jurusita untuk memberitahukan PBT Inzage, pihak untuk melakukan Inzage.
Nah, jadi ketika PBT Inzaghi dilakukan, nah pihak ini akan bisa melihat dokumen elektronisnya. Nah, berapa waktunya? Jadi ketika dilakukan Inzaghi itu 3 hari, 3 hari dikasih waktu setelah dikirim Inzaghi PBT Inzaghi-nya. Nah, ini ada batas waktunya. Ketika batas waktunya selesai, pihak dikunci, nggak bisa lihat dokumen elektronisnya, tidak bisa lihat dokumen elektronis. Nah, nanti pihak itu tidak wajib ya, misalnya menunggu harus diperiksa nggak. Nanti kalau dia sudah berakhir, nanti ada keterangannya, pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas. Nah, ketika nih nanti ada keterangannya ya, nah ketika ini sudah dikunci, nanti ada tombol verifikasi Inzaghi. Verifikasi Inzaghi. Nah, verifikasi Inzaghi artinya bahwa panitra ini sudah menyatakan dokumen bundel A dan bundel B siap dikirim ke tingkat banding. Nah, nanti ketika diklik verifikasi, di bawah ini ada menu ini, pengiriman biaya 150.000. Nah, yang bisa membayar adalah kasir. Nanti ketika sudah diverifikasi Inzaghi-nya oleh panitra memerintahkan kasir untuk login ke Ekot supaya membayar uang ini 150.000. Nah, ketika sudah dibayar, nanti muncul tombol di sini kirim ke SIP banding. Artinya dokumen ini siap dikirim ke SIPP banding. Data-data elektronik ini nanti akan dikirim ke SIP banding, dan di SIP banding perkara banding tersebut akan masuk beserta dokumen-dokumen elektroniknya. Apa yang beda dengan banding yang manual di SIPP? Kalau yang manual ketika didaftarkan di SIPP, ketika sudah masuk ke register banding ini datanya langsung masuk ke SPP tingkat banding ya. Ketika sudah diregister di bandingnya di SIP lokal di tingkat pertama, itu langsung masuk ke SIP banding tingkat bandingnya. Tapi kalau yang Ekot ketika didaftarkan di SIP banding itu tidak akan muncul atau belum muncul di SIP banding sebelum dikirim berkas elektroniknya di sini dan dibayar. Jadi nanti bersamaan ya berkas elektronik datang dan uang masuk ke rekening tingkat banding. Kalau ini belum dibayar, tombol kirim berkas elektroniknya tidak akan muncul. Nah, ada pertanyaan sampai sini, teman-teman, sebelum saya masuk ke aplikasi bandingnya? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Teman-teman? Mohon izin Ganendra. Ya, dari MS Melabo ya? Iya. Ya, gimana Bang? Ini kan kami ada perkara yang dibanding ini adalah perkara hibah. Jadi nama ya. Namanya gimana? Nama yang di Ekot kan yang tergugatnya BRI misalnya ataupun BPN kan. Ya. Kemudian di Ekot yang dimasukkan namanya adalah nama yang diwakili misalnya, bukan langsung nama BPN gitu, bukan, tapi nama diwakili. Nah, di SIPP kami registernya dengan nama BPN begitu. Bisa di-share nggak gambarnya? Bisa share nggak? Coba, ini saya stop dulu ya, Agan. Punya Agan di-share coba. SIPP-nya ya, yang data umumnya. Sebentar ya, ini saya buka lewat laptop dulu. Ya, coba kan buka yang bandingnya.
ya pihaknya. Buka yang tingkat pertama, ekotnya yang litigasinya buka coba. Yang gugatan online-nya, kan. Baik, baik. Nama-namanya gimana lihat? Yang gugatan online-nya. Ya. Coba ya nama pihaknya. Bawah. Terus. Bawah dulu lihat. Persetujuan litigasinya lihat. Bentar, Bang. Terus. Udah. Oke, sip. Coba ke atas. Bang, yang nggak sama yang mana namanya? Namanya yang nggak sama yang mana? Yang T Syahluna Polim. Spesial Napoleon. Coba ke Yang atas. tur Ke atas, kan? Ke atas, ekot. Ya, terus. Oh, ini ya. Spesial Polim ini ya. iya, Yang ini ya. Iya. Harusnya apa? Camat Johan Pahlawan gitu. Kalau spesial Polim itu siapa? Itu mewakili dari camat, mewakili kepala apa? Bapak camat. Oh. Ini, ntar. Kalau di CP-nya buka? Ya. Ini 75. Oh, sudah ya, ntar. Berarti harus diedit, Bang. Di Diedit apa? di ekot ya. Ekotnya ya. Ini kan coba diklik Oh, aja. Ini siap, coba diklik. Nama camat ini diklik, Bang. Ini klik coba. Yang ekot ini klik. Nah, itu kan ada keterangannya. Kalau tidak sama diedit. Nah, ini kan. Oh, baik, baik. Tuh, kan itu ekotnya samakan dengan yang gugatannya itu turut gugatannya camat juga ya namanya ya. Camat Johan Pahlawan ya. Iya. Oh ya, samakan berarti kan. Itu diedit aja bisa Camat. itu ekotnya. Ekotnya diedit aja, Bang. Berarti dari nama T Syahluna kita edit ke camat Johan Pahlawan ya. Iya, benar. Oh, baik, baik. Sebentar, Bang. Ini ke atas dulu, sinkron coba. Sinkron ya. Coba feelingnya, Bang. Feeling ini. Coba banding online-nya buka. Coba di memori kontranya udah muncul belum? Belum isi. Coba lihat. Namanya belum masuk ya, belum ketarik ya. Kita lihat. Ke bawah coba, Bang. Ke bawah. Ke bawah. Terus ke bawah. Tengku. Oh iya, entar. Belum masuk ya ke sini ya si camat tadi ya. Berarti harus diedit, Belum. Bang. Diedit di ekotnya itu, pihaknya. Nah, coba cari 205. Nah, itu edit, Bang. Mana tuh? Nah, ini. Nah, itu edit tuh. Nah.
Syukurnya. Internetnya berapa ini? Gimana? Internetnya berapa mega di sana? 80 MB. Providernya apa? Aceh Link. Oh, Celling. Lama ya? Nah, saya lihat ini saya. Lama enggak? Coba pakai Aceh Hebat. Mungkin lebih Aceh cepat. Hebat. Aceh Hebat. Wah, ini promosi ini ya, pada promosi. Promosi destinasi nih, Gan Hendra nanti kapan ke Aceh Oh, ini kita cepet naikin ini. Aceh Hebat. Iya nih, Aceh Hebat nih. Saya mau ke Sabang nih, ditunggu itu tuh. Kasubag Ya. IT-nya. Tunggu admin Sabang ya, Gan Hendra ya. Iya, Kasubag Nah, kalau IT itu. Kalau ke Sabang udah mantap kali itu, protokolernya udah mantap. Udah WhatsApp ya. Nah, jangankan Gan Hendra ke Sabang, Pak, mantan KM aja senam di Sabang kan. Oh iya, iya. Nanti untuk Lama ya? satker kalau Lama Yang- Bang ini gimana? Di refresh aja, Pak. Refresh lagi. Saya soalnya buka cepet di sini. gimana? Apa perlu ganti provider? Jangan. Nah, ini kalau bandingnya pemerintahan harus ini. Ganti Telkomsel Biasanya gini nggak? 5G. Iya, biasanya kalau kami klik edit, kemarin ada juga yang kami edit pihak satu. Keluar Ya, ya? Keluar. Maksudnya nggak aja lama gini ya? Lama. Mungkin ada yang lagi buka ceramah-ceramah di YouTube ini. Oh, Nah, berarti yang- ini yang- cuma edit aja ya? nah ini kasus Melaboh karena sudah dia awal di pihaknya bermasalah, ini harus di database. Coba buka SQL-nya. Buka SQL-nya kan. Nah, ini teman admin, jangan don't try at home ya ini. jangan dicoba-coba di rumah ya. Buka. Ya. Ini supaya dia update. Coba saya cek dulu, Bang. Ini nomor rekodnya berapa tadi? Buka, Bang. Nomor 205. rekodnya berapa? Saya tuntun dari sini aja. Nomor rekodnya berapa? 205. 20. Nomor ini register rekodnya, Bang. Oh, register record. Nomor register rekodnya. Sebentar ya. Di copy, Bang. Nanti copy. Bisa ya? Nah, copy. Bisa. Copy. Nah, buka itu di SQL perkara underscore e-filing. Perkara underscore e-filing. Di sini, Bang. Bukan di situ. Cari di sini. Cari tabel di bawah. Oh, siap. Cari perkara e-filing. Perkara e-filing. Set. Nah, itu klik kanan, open new. Nah, open new tab. Tabel datanya. Nah, benar. Nah, ini ada gambar kayak cawan ini, filter yang hijau. Sebelah kanan itu ada gambar cawan, sebelah kanan. Yang sebelah limit row. Sebelah limit row itu ada limit row sebelah kanan. Itu ada gambar kayak cangkir hijau itu. Iya, iya. Coba diklik. Yap. Nah, itu diklik. Nah, field name-nya ganti nomor register cari. Field name-nya ganti field name. Field name-nya ini e-filing ID-nya ganti nomor register, dipilih. Nah, itu nomor register. Nomor register.
Nah, oke. Di oke. Oke. Nah, ini filling ID-nya ini di copy. Yang ini apa dicatat nih 28. Nah, itu di copy atau dicatat boleh. 28. 289 684. Oke, udah. Ya, nah cari ekot ke atas, ekot antrian pendaftaran pihak. Nah, itu ditutup aja, Bang. Ke atas ekot antrian pendaftaran. Ekot. Nah, itu. Klik. Sama kayak tadi, filter berdasarkan e-filing ID. Nah, itu ketik tadi berapa? 38 berapa tadi? Value-nya 29. Nah, itu. Field name-nya ganti dengan e-filing ID. Ya. Ya, oke. Nah, yang paling bawah itu ganti 0. Yang tahapannya 20 ganti 0 status antriannya ya. Itu ada status antrian ya, ke kanan lagi. Nah, ganti 0. Ya, ganti 0. Nah, udah simpan. Ini ada tombol simpannya mana? Ini nih, ya. Ya, habis itu buka isi PP-nya. Buka isi PP-nya. Itu ada menu ekotnya, buka ekot. Ekot buka. Upaya hukum banding buka. Upaya hukum banding yang dibukanya. Nah, itu ada sinkron semua data. Jalan nggak? Oh, jalan. Jalan. Ya. Buka ekot. Ekot ini, ekot MA. Logout dulu, login lagi. Login lagi, ya. Yang bandingnya kan, buka yang bandingnya. Baik. Bandingnya coba. Bawah, buka. Namanya udah muncul semua nggak? Nah, nih. Deh, sekarang udah muncul nih, Pak. Ke atas, Bang. Situ itu. Ya. Apa? Tengku siapa tadi? Nah, ini kan. Camatnya udah muncul kan? Nah, ya kan? Dari CP nih. Tadinya nggak muncul kan? Nah, udah ke atas. Ya. Nah, ke atas, Bang. Ke atas. Paling atas. Ke atas. Ke atasin, Bang. Geser ke atas. Terus ke atas, nama yang terus ke atas lagi. Terus Bang ke atas. Nah, terus. Nah, ini kan. Nah, kalau yang ini, Teguh Ardiansyah ini karena yang tadi ini belum diedit, Bang. Yang tadi di gugatan online-nya itu nama pihaknya belum diedit ke nama camat. Yang data pihaknya ini. Ya. Di Nanti kalau diedit berubah. ekot Yang kita penting pertama ya. yang penting yang bawah ini pembanding terbandingnya udah sama dengan isi PP ke bawah. Yang tadi camat kan namanya, udah camat kan? Bawah. Kan udah Iya, camat kan? betul. Nah, itu udah masuk semua berarti, Bang. Nah, ini udah masuk Ya. kan? Nah, turut tergugat itu otomatis jadi terbanding. Ya, nggak perlu di itu, dia otomatis dia terbanding. Udah, sip. Baik. Udah, Bang ya. Nah, kita terusin. Ini berarti udah bisa kan? Udah bisa. Nah, nanti Abang tinggal ini aja. Edit di sana satu lagi. Ya, nah ini nanti yang di ekot ini sama permohonan bandingnya udah dikirim ya? Permohonan bandingnya udah dikirim belum? Kelihatannya yang ini belum dikirim nih, yang terbandingnya ini belum dikirim. Coba kan Bang ke atas.
ke atas bagian Belum. S-sama. Belum Belum ya? penyampaian memori banding belum. Enggak yang atas, permohonan bandingnya Belum. lihat. S-nya belum ya? Nah, itu di S-aman semua itu yang ada nanti. Nah ini kan Baik. baru Ini berapa baru orang 2 nih? orang ini. Nah, berarti ini tambah yang Baru sisanya 2. itu. Ya, benar. Nanti yang sisanya disuruh Baik, jurusannya ngirim lagi. Udah, nah, kita lanjutkan. Jadi begitu ya teman-teman ya, kalau nama PI-nya belum diverifikasi terlanjur di daftar, tadi itu diedit antrian berikutnya, antrian ekotnya di set ke 0. Dia nanti ngupdate ulang lagi. Tapi kalau itu nggak di set ke 0, walaupun sudah dirubah itu nggak akan berubah-ubah ekotnya. Nah, itu yang harus hati-hati. Lebih baik dari awal sudah diverifikasi data pihaknya supaya tidak membuka database. Nah, kita lanjutkan. Sekarang di sisi ini ya, di sisi tingkat banding ya. Bentar, kita buka, saya share dulu. Nah, ini ketika sudah dikirim, ini proses di Satker sudah selesai, berhenti dulu. Nah, selanjutnya di tingkat banding ya. Nah, tingkat banding kita lihat tingkat bandingnya. Sedikit Ganendra mungkin sambil Ya. ini Gimana? kita informasikan kepada peserta bahwa tolong absennya diisi, itu di chat Zoom-nya sudah dibagikan karena baru 5 peserta yang mengisi absen ya. Jadi tolong diisi, nanti yang Satker yang tidak hadir pada hari ini itu konsekuensinya nanti akan kita laksanakan karena nanti kalau terjadi permasalahan ekot itu kita sudah mengadakan sosialisasi ya Ganendra ya. Kita sudah mengadakan sosialisasi, kenapa pada saat sosialisasi itu tidak hadir, tidak bergabung gitu. Nah, termasuk juga kepada pimpinan Satkernya nanti akan kita kasih peringatan kalau memang tidak memerintahkan adminnya untuk tidak bergabung di sesi sosialisasi hari ini. Demikian, terima kasih. Sekali lagi kita mohon kepada admin untuk mengisi absensinya, itu di link chat di Zoom sudah dibagikan oleh Pak Kadri. Oke, demikian bisa dilanjutkan. Jadi ketika sudah dikirim berkas bandingnya, itu baru masuk ke SCP banding tingkat banding ya, SCP tingkat banding ya. Nah, nanti akan muncul di sini permohonan ekot. Nah, kita cek ya, ini live ya datanya memang ada. Ini data yang banding, yang punya banding kita cek. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Data-data elektronisnya, kalau perbedaannya dulu kita panmut bagian banding, petugas bandingnya melihat berkas ya, kalau sekarang tidak. Jadi ini di-download ya, di-download, dibaca, dilihat sesuai apa tidak. Nah, misalnya nih, surat kuasa, dilihat, dibaca. Misalnya ini sudah valid, ini tinggal diklik valid ya, valid. Nah, seperti ini, kata-katanya valid. Tapi kalau ini ada perbaikan, ini klik belum diverifikasi, kemudian dicatat nih perbaikannya, yang perlu diperbaiki apa. Bentar ya, kita contoh yang ada perbaikan. Satu tadi ada nih, bentar yang Ciamis kan tadi ada. Nah, ini seperti ini. Misalnya penetapan hakim, halnya pertama harus ada kata-kata secara elektronik. Nah, ini berarti PMH-nya ada yang salah nih ya. Ada yang kurang tepat. Nah, ini sudah. Nah, ini kita baca. Nah, ini kalau ini dibaca ternyata ada yang kurang pas, PMH-nya tidak ada kata-kata elektronis. Nah, ini di sini misalnya perkara ekotnya tidak disebutkan. Nah, ini dianggap kurang pas. Nah, tingkat banding tinggal ini diklik. Bentar ya, kita klik. Tinggal klik belum valid aja di sininya. Nah, belum valid, ditulis alinea pertama harus ada kata-kata didaftarkan secara elektronik. Nah, ketika diklik belum valid ini, itu nanti di tingkat
tingkat satkernya itu akan muncul di bagian bundel A, bagian PMH. Nah, kita lihat ya bagian PMH. Nah, ini. Hal yang pertama seharusnya katakan ini. Nah, jadi apa yang diperintahkan oleh tingkat banding di sini itu akan di feedback langsung hari itu juga ya, langsung ada, nggak perlu tingkat banding, nggak perlu nelpon-nelpon, jadi satker tinggal ngecek aja. Nah, apa yang dilakukan oleh satker adalah ini, di-upload ulang, ini ubah data ini, di-upload ulang dengan kata ubah data. Nah, ubah data ini artinya melakukan perbaikan ya. Jadi ketika ada tanda ini diperintahkan oleh tingkat banding ya ini ya. PMH belum valid alinea pertama setelahnya. Nah, ini ketika disimpan oleh tingkat bandingnya, ini otomatis di bundel A-nya, ekor tingkat pertama langsung ada nih catatannya. Alinea pertama harus ada kata sama kan dengan yang tadi. Nah ini satker tinggal klik ubah data ini di sebelah kanan. Ubah data, di-upload ulang, dan ini data yang lama akan diganti oleh PMA yang baru. Nah, nanti akan masuk lagi di sini. Nah, dilihat kalau sudah valid, klik valid. Nah, seperti ini ya. Penetapan di sidang, tidak ada kata-kata ekotnya. Nah, ini nanti di sini ada juga PHS. Klik ubah data. Selama ini belum diperbaiki, tingkat banding tidak bisa memverifikasi, ada tulisannya nih. Dapat aktif kembali ketika dilakukan perbaikan dokumen. Jadi selama ini belum diperbaiki, ini kan nih. Nah, kalau ini sudah berubah dokumen valid, artinya sudah diperbaiki. Jadi yang ini nomor 2 ini. Nomor 2, nah, kita lihat. Nah, kalau ubah datanya masih ada, berarti belum diperbaiki ya. Nanti kalau sudah diperbaiki, dia akan muncul tulisannya dokumen setelah diperbaiki. Nah, seperti ini ya. Ini ubah data ya. Jadi kalau ada perlu perbaikan, itu akan muncul ini link ubah data ya. Ubah data. Jadi nanti teman-teman yang punya ekot, setiap hari selalu dibuka ya. Kalau setelah dikirim berkas elektroniknya, tiap hari dibuka apakah tingkat banding ini mengirim apa-apa saja yang perlu diperbaiki ya. Nah, kalau ada perlu perbaikan, itu nanti ada link ini, ubah data. Ketika di-upload, dokumen ini digantikan yang perbaikan, terus nanti di tombol, kalau sudah diperbaiki semua, nanti di sini ada tombol kirim perbaikan. Nah, nanti ada tombol kirim perbaikan. Yang bisa mengirim adalah login panitra. Nanti ada tombol kirim perbaikan. Ketika dikirim, ini akan kembali lagi ke sini. Nanti ada keterangannya sudah diperbaiki. Nanti dilihat lagi, dibaca. Kalau belum valid, klik lagi belum valid, dikembalikan lagi. Jadi bisa bolak-balik perbaikannya itu secara elektronis ya, secara aplikasi. Nah, ini jangan lupa nanti admin ekotnya itu kalau ada banding setelah dikirim berkas elektroniknya dibuka tiap hari ya. Takutnya ini tingkat banding mengirimkan perbaikan seperti ini. Nah, nanti ada catatan-catatannya nih. Nah, nanti teman-teman admin atau panitra dibuka juga bisa catatannya apa saja sih. Nah, ini yang harus diperbaiki ya. Dan perbaikannya ini ada kata-kata ini ubah data. Jadi kalau ada tanda seru ini perbaikan, pasti ada muncul ubah data. Di sini perbaikannya langsung di-upload. Nah, ketika ini sudah lengkap diverifikasi, tombolnya menjadi aktif lagi nih. Diverifikasi. Ketika diklik verifikasi, tinggal masuk ke jurnal. Ditambah diregisterkan perkara bandingnya. Ketika sudah dapat nomor, sudah ditambahkan, itu nanti yang ada di permohonan ekot ini akan masuk ke register perkara banding dengan ada tandanya ekot ya. Nanti ada tanda ikonnya ekot seperti yang ekot kita cari. Nanti ada tandanya ekot tulisannya di sini.
Jadi yang sudah diregister di sini data perkara itu akan masuk ke sini. Dan proses selanjutnya hampir sama, nanti bedanya adalah ketika proses tanda tangan elektronis itu nanti ada apa? Ada upload seperti di Satker, upload verifikasi oleh majelis banding, kemudian ditandatangani oleh panitera tingkat banding. Coba kita cari yang sudah putus ya. Moga-moga perkara banding ya, sekalian. Biasanya ada tandanya ekot ya, Pak. Nah, nanti bedanya di putusan akhirnya ini ada kolom di sini verifikasi. Verifikasi oleh majelis, setelah diverifikasi nanti ada tab tanda tangan elektronis. Bentar ya, saya buka yang ada tanda tangan elektronik yang ada. Udah lama kan. Nah, ini yang tingkat banding nanti dicek juga ya login panitera, edit profil. Kalau ESA-nya aktif berarti bisa digunakan. Tapi kalau tidak aktif, nah mungkin perlu dicek apa karena perpindahan satker atau promosi dari jadi panitera atau bagaimana. Nah, itu harus segera diajukan ya ke Biro Humas. Nah, saya lihat dia yang ekot, perkara ekot. Ekotnya kita lihat. Oh nih ada tandanya ekot ya nih, lihat ekot. Nah, lihat implementasi ya. Nah ini Bang Heri ya, nanti yang lainnya sama ya, cuman bedanya berkasnya dicek secara elektronis, perbaikan juga elektronis. Kemudian bedanya prosesnya sama ini, lanjutnya nanti di putusan akhir bedanya ini ada verifikasi majelis nanti di sini. Nah ini salinan putusannya yang diupload, yang akan ditandatangani elektronis itu harus diverifikasi dulu oleh semua majelis. Nah, ketika diverifikasi itu nanti akan muncul tab ini. Nah, tab ini. Nah, ini root udah itu ya. Root udah nggak bisa buka ini. Jadi nanti di sini Bapak Panitera menandatangani, nanti di tombol sini ada masukkan pin phrase-nya ya. Passwordnya. Diklik, ketika diklik ditandatangani, nah nanti putusannya ada di bawah. Di bawah, ntar ya kita atasin dulu. Nah nanti di sini dokumen bisa digital waktu langsung dikirim ke ekot. Jadi ketika ditandatangan oleh panitera tingkat banding, putusannya ini langsung masuk ke ekot. Nah, ketika nanti ada di bawah sini amar bandingnya di tingkat pertama, tingkat pertama ini langsung melakukan PBT putusan banding. Ketika PBT putusan banding ini dikirim, nanti pihaknya itu membaca email login, itu nanti diklik seperti tingkat pertama, bayar PNBP dulu sebelum bisa mendownload putusan tingkat bandingnya. Nah, jadi hati-hati Bang Heri, jadi putusan ini harus benar-benar
putusannya jangan salah ya, diupload karena langsung nanti ketika ditandatangani elektronik langsung terkirim ke tingkat server dan pihak bisa langsung mendownload. Jangan sampai ketika sudah ditandatangani elektronik dikirim ternyata putusannya ada yang salah ya. Jadi ini harus hati-hati. Jadi proses verifikasi ini harus benar-benar mencek bahwa putusannya itu benar-benar sudah fix ya, tidak ada perubahan apalagi salah upload putusan. Nah, jadi tingkat banding prosesnya begitu Bang Heri ya. Verifikasi secara elektronik, tadi lihat ya, validasi dan lain-lainnya. Nah, kalau di Satker itu dibatasi 20 hari ya, jadi teman-teman hati-hati, kalau 20 hari nanti tombol kirimnya kalau nggak salah disable ya. Kirim ke isi bandingnya itu disable, nah, harus ke MA dulu nih, minta diaktifkan. Ini menjadi catatannya loh, ini udah lebih 20 hari kenapa nggak dikirim-kirim. Jadi hati-hati, nanti Bapak Ibu Panitia juga menghitung ya sampai 20 hari kerja itu sampai tanggal berapa, dan selalu diingatkan dalam melengkapi ini harus segera ya, melengkapi dokumen elektronisnya ini harus segera. Nah, bagaimana kalau pihaknya tidak mengajukan memori dan kontra? Nah, ini kalau memori kontra ini tidak di-upload, tidak menghalangi proses bandingnya. Nah, bagaimana kalau menyusul? Nah, ini ECOT ini belum sebenarnya secara aturan ECOT-nya ini sudah tidak boleh ya, tidak bisa, bukan tidak boleh, tidak bisa. Nah, kalau misalnya memaksa atau tingkat banding ini memerlukan memori kontra susulannya perlu, nah itu dikirim lewat email saja, karena di ECOT ini sudah tidak bisa karena sudah dikirim berkas elektroniknya. Jadi khususnya memori kontra ini kalau masih diperlukan dikirim aja lewat email ya, lewat email. Bang Hendra. Begitu Bang Heri ya, ada pertanyaan Bang Heri? Ya, sedikit nih. Ini kan ya. Gini, biasanya di tingkat pertama itu kan proses pemberkasan untuk upaya hukum khususnya buat itu kan memakan waktu kan Hendra. Jadi untuk ini kan dibatasi itu maksimal 20 hari. Nah, yang pertama itu gimana langkah-langkahnya atau triknya itu untuk mensiasati agar 20 hari itu bisa tercapai. Jangan sampai nanti takutnya pihak itu kan dirugikan. Yang kedua, ECOT ini kan kita tahu pembayarannya oleh pihak itu kan tidak mengenal ini ya, batas waktunya itu kan sampai dengan pukul 00. Nah, itu kalau pihak membayar berarti kan itu secara sistem itu kan terverifikasi pembayarannya. Nah, tinggal lagi kan di Satker itu nanti memverifikasi pembayaran dan dokumen-dokumennya kan. Masalahnya jika misalnya hari Jumat itu pihak itu kan membayarkan perkaranya. Bisa jadi kan pihak itu begitu mengkonfirmasi untuk melakukan atau maju upaya hukum banding. Itu kan tidak pada hari itu juga, tidak pada hari yang sama seperti mendaftarkan perkara, tidak pada hari yang sama dia kan langsung membayar. Bisa jadi membayarnya itu pas di akhir pekan. Kemudian ataupun nanti pas di akhir pekan berselang dengan hari libur. Kemudian beberapa hari setelah itu, misalnya hari Sabtu Minggu itu kan kita libur. Itu kan waktu dokumen itu kan udah terpangkas oleh hari libur itu. Itu bagaimana mensiasatinya? Mungkin itu aja untuk bukan teman-teman yang lain. Benar, pertanyaannya menarik sekali. Pertama bagaimana supaya ini cepat ya dalam pemberkasan elektroniknya. Jadi supaya cepat ini memang sejak awal tingkat pertamanya ini berkasnya ini memang harus benar-benar sudah tidak ada perubahan Bang Heri ya. Jadi kalau perkara ini kan sebenarnya proses dulu ya, tingkat pertama sidang. Nah ini kalau di tingkat pertama ini berkasnya tidak sudah fix, setelah dimutasi, diarsipkan ini sudah fix, nggak ada perubahan. Nah ini sebenarnya cepat, tinggal di-scan aja Bang Heri. Surat gugatnya scan, upload, surat kuasanya upload semua. Nah misalnya nih, ini trik mungkin dinamakan trik ya. Misalnya ini ada
berkas yang perlu perbaikan dan membutuhkan waktu. Nah, menurut saya itu diupload saja dulu Bang Heri. Nanti kan ada proses perbaikan nih Bang Heri nih. Perbaikan, Ya. misalnya nih perbaikan. Misalnya ini ada surat kuasa atau apa yang perlu perbaikan dan kuasanya mungkin jauh gitu ya. Nah, belum membutuhkan waktu. So diupload aja yang ada, nanti di tingkat banding diklik aja belum valid karena di tingkat banding itu tidak ada pembatasan penyelesaian banding ekotnya Bang Heri, masih berlaku yang penyelesaian perkara di bawah 5 bulan ya Bang Heri ya, 5 bulan atau 4 bulan ya. Nah itu tidak Iya, ada 5 bulan. seperti di tingkat pertama 3 harus bulan 20 tuh hari banding. dikirim. 3 bulan berarti Ya. berlaku di tingkat bandingnya. Jadi tidak ada seperti tingkat pertama 20 hari berkas harus terkirim. Nah di bandingnya ini tidak ada pembatasan, dia penyelesaiannya 30 hari, 20 hari, 30 hari nggak ada. Jadi masih kembali ke penyelesaian perkara 3 bulanan ya, 3 bulanan atau 4 bulanan itu. Nah ini bisa triknya begitu. Jangan lupa surat Satker, absen, Pak. Linknya ada di chat Zoom. Satker ini misalnya ada yang perlu waktu yang lama melengkapi, diupload saja nanti dalam proses perbaikan saja, Bang Heri ya. Proses perbaikan di tingkat bandingnya kan itu fleksibel waktunya. Fleksibel waktunya tidak terbatas dalam waktu 20 hari. Kalau di tingkat pertama ini 20 hari menurut SK KMA 271, 20 hari ini berkas harus terkirim ke tingkat banding. Nah, kalau nggak salah kalau dia lebih 20 hari ini terkunci kalau nggak salah tombolnya. Tombolnya terkunci. Terkuncinya setelah 20 hari ya kan ya? 20 hari ya. Bang. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya sebelum 20 hari itu kan sudah lengkap. Satker itu misalnya ada yang ada kesalahan dalam mengupload dokumen. Sebelum 20 hari itu apakah dokumen yang telah diupload itu ternyata keliru, apakah masih bisa diupdate ataupun diupload ulang? Bisa. Oh iya, jadi masih bisa ya. Sebelum dikirim proses ini bisa itu Bang, bisa diedit bisa dirubah. Jadi misalnya ini dokumen ini sebelum dikirim Bang ya, kalau sudah dikirim prosesnya nanti bandingnya yang membuat tidak valid seperti ini. Nah, sebenarnya catatan misalnya catatannya dokumen tidak bisa dibaca atau dokumen kosong gitu. Nah, nanti ada tombol ubah data ini dicatat diupload ulang. Tapi kalau belum dikirim Bang, nah ini di sini ada tambah dokumen, dia ketika ditambah dia akan mereplace dokumen yang ada Bang, dokumen yang ada. Kalau sudah dikirim, prosesnya ini ubah data, bukan tambah dokumen. Kalau tambah dokumen, dia menambah dokumen yang baru. Menambahkan dokumen yang baru. Yang perbaikan ini nanti tidak berubah statusnya, belum diperbaiki. Seperti ini mana? Ada 2. Nah, saya lihat ini ada 2. Nah, seperti ini. Kita jawab ada 1, 2 Bang. Nah, yang dibikin tidak valid yang ini. Kita jawab. Yang kedua, nah berarti yang kedua yang perlu diperbaiki ada tombol ubah datanya. Kalau yang pertama sudah valid oleh PTA, oleh tingkat bandingnya. Nah, begitu Bang Heri. Jadi triknya kalau mensiasati ada dokumen yang lama nanti disarankan Satker upload saja dokumen yang ada, nanti oleh tingkat bandingnya dibikin tidak valid karena fleksibel nih penyelesaian perkara di tingkat bandingnya ini fleksibel, tidak 3 bulanan Bang ya yang harus selesai perkara banding. Nah, begitu Bang Heri. Nah, kemudian tentang yang tadi Bang Heri yang hari libur, kalau hari kerja Bang Heri hari liburnya nggak dihitung. Hari liburnya tidak dihitung proses perkaranya. Jadi kemarin ada di tempat saya itu bandingnya ada di bulan Desember itu 20 harinya kadaluarsanya 6 Januari karena banyak hari liburnya di bulan Desember itu liburnya banyak, jadi dia tidak dihitung hari liburnya. Jadi misalnya ada yang daftar banding itu hari Sabtu, bayarnya itu nggak dihitung, hari liburnya nggak dihitung Bang. Dari itu dihitungnya mulai hari Senin. Hari Senin, walaupun bayarnya nanti hari libur Bang. Begitu Bang Heri. Nah, kemudian ini perlu hati-hati ya. Nah, ini seperti Inzaghe ini ada waktunya 3 hari, maksimal 3 hari setelah di pemberitahuan Inzaghe. Nah, ini dikirim tanggal 4, ini kadaluarsanya tanggal 6. Jadi tanggal 4-nya dihitung 4, 5, 6.
Jadi jangan sampai pemberitaan izaganya itu diberitahukan pas hari terakhir 20 hari. Wah, itu nanti langsung kadaluarsa. Nanti pihaknya protes, loh belum dibuka udah nggak bisa karena sudah 20 hari. Jadi jangan mepet-mepet ya. Nah, misalnya berkasnya ini 10 hari sudah selesai ya, 10 hari atau maksimal 15 hari itu sudah selesai ini. Jadi pihak ketika di Inzaghi itu ada 3 hari sebelum 1 hari besoknya dikirim berkas elektroniknya. Jadi jangan mepet ya, jangan mepet dalam melakukan PBT Inzaghi ini. Karena dikasih waktu 3 hari. Nah, ini dikirimnya tanggal 4, PBT Inzaghi-nya kadaluarsanya 3 hari kemudian. Nah, dihitung hari itu juga ketika dikirim Inzaghi. Jadi hati-hati dalam proses Inzaghi ini. Jadi begitu Bang Eri. Jadi ketika ini diupload, akta bandingnya langsung aja ini yang ada diupload, ke Bapak Ibu Panitia bisa ngasih rencana waktunya ini 15 hari kerja ini harus sudah selesai karena untuk waktu fleksibel Inzaghi-nya ini tidak mepet ya Inzaghi prosesnya tidak pas hari kadaluarsa 20 hari nanti kesian nanti bisa terkunci. Jadi fleksibel nanti misalnya ada data elektroniknya yang butuh perbaikan yang lama, nah itu diupload dulu aja nanti prosesnya kan seperti ini. Perbaikan ini fleksibel kan kalau di PTA itu di kad banding itu dia terikatnya dengan proses percepatan penyelesaian perkara aja. Jadi tidak ada seperti di Satker 20 hari atau 3 hari itu tidak ada. Begitu Bang Iri. Ada pertanyaan? Mohon izin Ya. Mas Hendra. Ya, Halo? dari mana Pak? Ya, dari Satker mana nih? Dari MS Takengon Pak. Ya, Oh iya, gimana Pak? Nih, dari MS Takengon. Mohon izin, Silakan Pak. Kebetulan tadi kan muncul layar tentang upload dokumen. Ya, Tadi saya baca kenapa? situ ada berita acara jawaban, berita acara replik, berita acara Ya, kemudian berita acara putusan selah itu diupload itu berita acara yang dibuat oleh PP-nya atau panitera atau apakah repliknya aja atau dupliknya aja ini, Pak, atau putusan selahnya aja. Itu jadi pertanyaan itu pertama. yang saya tahu dalam praktiknya Pak, ini berita acara itu seperti misalnya itu berita acara sidangnya Pak, lengkap Berarti, itu sama replik dupliknya ya, bukan replik berita dupliknya acara Pak, sidangnya, berita Pak, ya? acaranya. Benar sekali Pak, sama yang lengkap itu Pak, yang sudah nanti, yang sudah ditandatangani Pak, yang udah jadi di-scan aja Pak, masukkan ke sini. Oh ya, Masukkan baik. di upload. Satu lagi Pak. Ya. Tadi mengenai masa waktu upaya hukum banding secara ekor Pak. Ya. Kita kan mengacu Ya, ke benar, SKMA 271 2019 ya. itu kan Kerja, Pak. disebutkan masa waktunya 14 hari, yaitu 14 hari kerja Pak kan. Ya benar ya. Ada masalah di kami Pak, ada satu perkara banding kemarin. Kami kadang-kadang itu mungkin menjadi perkara pertama yang dibanding secara ekor. Tapi kemudian karena kebiasaan pihak ini dia mendaftar banding di hari-hari terakhir Pak. Ya benar. Perkara tersebut kami hitung secara manual kalender itu putusnya tanggal 15 Desember 2020, BHT-nya tanggal 30 Desember Pak, kalau manual kalender. Kemudian secara karena ini litigasi kan di aplikasi Ekot dia muncul batas waktu mengajukan upaya hukum banding itu tanggal 7 Januari. Lebih lama Pak ya. Ya, lebih lama Pak. Kemudian baru disetor Panjar pada tanggal 7 Januari 2021 Pak. Ya. Dan alasan mereka ternyata tidak didaftar secara Ekot karena masalah di aplikasinya. Ya. Lalu kami arahkan secara manual Pak, itu gimana? Apakah dia dihitung sudah lewat waktu atau masih bisa mengajukan upaya hukum? Masih dalam batas waktu mengajukan upaya hukum Pak? Ya. Bisa minta tolong arahannya juga dari Pak Panitera MS saja. Ya, terima kasih Pak Panitera Pak ya. Memang ini kemarin evaluasi di EMA juga pertanyaan seperti itu Pak. Memang
Banyak Pak. Jadi eh, ketika perkara litigasi Pak, jadi dia sudah berlaku hari kerja Pak. Jadi misalnya dia lewat hari kerja Pak, jadi sudah terkunci Pak. Kalau aplikasi ini sudah terkunci, dia tidak bisa banding Pak. Nah itu diajukannya bandingnya secara manual Pak, secara manual bandingnya. Nah, tapi secara manual juga dia sudah habis Pak masa bandingnya juga dihitung kali juga sudah habis Pak. Jadi kemarin itu yang seperti ini sudah tidak bisa banding lagi Pak. Jadi kalau diajukan juga nanti oleh tiket banding juga di NO Pak, tidak bisa sudah tidak bisa lagi diajukan bandingnya Pak. Jadi mungkin nanti harus ada penekanan ke pihaknya Pak, dijelaskan Pak ini yang karena pihaknya kan mengacu kepada aplikasi Pak. ya itu kan Jadi misalnya kan kadaluarsanya ini tanggal 2 Pak ya. terdapat Tanggal perbedaan di 2. aplikasi dengan manual, hitung manual. Nah, ya jadi ketika perkara itu litigasi Pak, itu pihaknya nanti harus diberi penjelasan Pak bahwa ini berlakunya hari kerja Pak. Jadi nanti kalau dia jadi begini Pak. Jadi sebenarnya Pak untuk saat ini Pak dalam aturan SKKMA-nya ini tidak ada dalam tanda kutip kata-kata ini perkara litigasi ini wajib ekot Pak ya, karena kemarin juga jadi diskusi oleh tim. Nah nanti sedang diajukan juga ke Pogja supaya Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa perkara litigasi ini bandingnya itu wajib ekot Pak, tidak bisa manual gitu Pak. Jadi karena perkara litigasi ini berlakunya hari kerja, tapi ini pihaknya mau banding ekot apa manual Pak? Rencananya banding ekot, tapi karena hari terakhir bermasalah menurut pengakuan pihak tersebut di aplikasi, jadi didaftar secara manual Pak. Didaftarkan secara manual Pak ya. Manualnya itu maksudnya bandingnya manual ya Pak ya? Ya, karena tidak bisa secara aplikasi Pak. Nah itu berarti kalau dia manual, dia sebenarnya sudah nggak bisa juga Pak, karena kan manual juga dia sudah habis Pak masa itunya Pak, masa pengajuannya Pak. Nah itu gimana Pak? Pihaknya sekarang gimana Pak? Pihaknya Pak. Gimana Pak? Pihaknya sekarang gimana Pak? Itu bandingnya diajukan manual sudah ke tingkat banding berarti Pak manualnya Pak? Bandingnya secara manual Pak? Ya maksudnya sudah masuk ke SIP banding Pak? SIPP banding ya Pak? Ya di SIPP udah terdaftar. Nanti ini memang kemarin itu juga jadi masukan Pak ke tim Pogja Mahkamah Agung supaya memberi ketegasan seperti kasus-kasus seperti ini Pak. Seperti ini. Dia litigasi Pak. Litigasi kan dihitung hari kerja Pak. Nah ketika dia harusnya dari awal Pak. Dia ketika litigasi selesai langsung dia Pak saya pengen mengajukan manual aja. Karena kan batas waktunya masih ada Pak. Tapi kayak seperti dia pas hari terakhir Pak daftarnya, terus dia karena mungkin ada masalah Pak ya, masa pembayaran dan lain-lain, dia lewat Pak ya, terus kan tidak bisa Pak itu kalau lewat, sudah terkunci. Dia mau balik lagi ke manual Pak, manual juga udah di kalender itu sudah lama kadaluarsanya Pak malah Pak itu Pak. Jadi harus diberi apa ya Pak? Nanti Pak mungkin memang ekot ini masih barang baru Pak ya, banding ekot mungkin pihak belum terbiasa Pak ya, terbiasa dengan aturan yang ketat ini Pak ya, waktunya dibatas-batasin gini Pak ya. Nanti mungkin di perkara litigasi yang lain Bapak Panitera dari awal itu memberi istilahnya penjelasan Pak ke pihak bahwa kalau banding ini waktunya hari kerja, jadi harus diperhatikan, jangan mendaftar pada hari terakhir, menghindari masa-masa seperti tadi Pak. Pas hari terakhir bayar mungkin ada trouble Pak ya, trouble banknya nggak bisa dibayar atau gimana. Nah, ini harus perlu dihindari. Sebenarnya Pak kalau
misalnya ekotnya bermasalah pas hari H-nya itu Pak, itu bisa transfer manual dulu aja Pak. Transfer manual ke bank langsung bisa Pak. Tak usah lewat virtual akun yang ada di ekot. Nanti di virtual akun ekot itu bisa diverifikasi manual Pak. Nah ini mungkin belum kasih, Mas. terbiasa Pak ya, pihaknya belum Baik, terbiasa. baik. Mungkin nanti di perkara litigasi yang lainnya Pak ya dijelaskan pihaknya supaya hati-hati Pak. Jangan Boleh sudah satu lewat pertanyaan masa. lagi, Mas? Ya boleh Pak, silakan Pak. Mengenai perkara litigasi ini kan nanti muncul dia upaya hukum bandingnya selama 14 hari kerja, Pak. Ya, Tapi benar. ternyata tidak diajukan upaya hukum banding. Ya. Apakah PHT-nya itu mengikuti manual di aplikasi SPP atau mengikuti ekor? Nah, kemarin Pak kami diskusi itu karena ini Pak, kalau kita takutnya begini Pak, kita kan tidak mengetahui, misalnya kita lupa menanyakan pihak mau banding atau tidak Pak, takutnya begitu. Nah, kalau perkara perceraian itu takutnya begini Pak, ketika kita kan nggak tahu nih Pak, kedua belah pihak, misalnya pihak yang satu nggak mau banding Pak, ternyata T-nya ini mau banding Pak, pas akta cerainya dikeluarkan Pak, kan hari kalender Pak, bisa duluan Pak, lebih cepat kan Pak BHT-nya. Akta cerainya dikeluarkan, ternyata pihak yang lain pengen banding Pak, karena melihat, ini masa bandingnya belum selesai, masih bisa. Nah, ketika mau banding, nggak bisa karena akta cerainya udah keluar duluan Pak, karena BHT-nya lihatnya dari hari kalender Pak. Nah itu jadi saran dari kami nanti mungkin di juknis yang lain akan dipertegas Pak. Kemarin sudah masukkan ke Pogja bahwa yang litigasi ini 14 harinya itu dihitung hari kerja Pak, tetap hari kerja untuk menghindari perkara perceraian tadi Pak. Misalnya akta cerainya udah keluar duluan, ternyata di ekotnya kan pesannya masih bisa Pak, masih bisa banding tuh. Akta cerainya udah keluar Pak, karena menghitungnya hari kalender Pak. Nah itu nanti takutnya ada perselisihan Pak, pihaknya protes dan lain-lain Pak, begitu Pak. Jadi litigasi dianjurkan terus Pak hari kerja Pak, apalagi perkara perceraian Pak, begitu Pak penjelasannya. Terima kasih Mas Hendra. Ya sama-sama Pak. Ada pertanyaan lain teman-teman? Mungkin nanti dari materinya Satker yang saya lain. kasih ke Bang Heri ya, ke Bang Heri lengkap itu nanti. Mungkin teman-teman dari Satker admin yang lain ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa langsung aja sebelum nanti dilanjutkan oleh Ganendra. Ya. Biasanya kalau yang belum ada ekot bandingnya belum ada pertanyaan kan? Oh yang ada kasus baru ada pertanyaan. Ya, litigasi gimana, ada kesukaran perkara litigasi? Iya kan? Kalau di Aceh itu total perkara ekotnya berapa ya? Total perkara ekotnya sebentar ya, sebentar. Seribu ada kan? Setahun. 1000 belum kayaknya. Oh ya. 1000 belum ada ya. Saya ingatkan lagi teman-teman absennya jangan lupa ya, karena baru 11 partisipan yang absen. Jadi saya review ulang teman-teman. Jadi perkara litigasi itu jangan lupa, saya tadi belum menjelaskan, klik setuju litigasi ya. Ntar saya share dulu. Ini kalau kelewat nanti pihak yang bandingnya tidak bisa banding, nggak muncul. Nah, saya buka dulu share-nya. Oh iya kan. Ya. Sampai dengan hari ini memang kita belum validasi datanya untuk ekot. Ya. Ternyata di Aceh itu udah 3.000-an lebih memang. 3.000. Iya kan pasti kan ya. Iya. Dari tahun 2000 berapa Bang? 2018 ya? Ini yang tahun ini aja, tahun 2020. Mantap itu, lumayan itu Bang. 2020 3.000 ya. bagi 20 ya udah bagus. Cuman kebanyakannya non litigasi ya? Non litigasi ya? Yang litigasi hanya 317. 317 ya. Berarti 1%. 10% lah.
Nah, itu perkara permohonannya itu. Cuma perkara permohonannya itu bisa disebut litigasi kalau lebih dari satu kali sidang. Nah, ini kan pasti banyak tuh ekot apa permohonan misalnya dispensasi dan lain-lain didaftarkan ekot. Nah, mungkin perlu sosialisasi ke majelis hakim kan biasanya satu kali sidang, Bang ya, Bang Heri ya itu Iya. selesai. Nah, ini bagaimana caranya itu supaya ditunda 1 hari, Bang. Misalnya upload kesimpulan gitu, Bang. Nah, itu nanti perkaranya bisa litigasi, disebut litigasi. Saya baru tahu itu ketika saya lihat tuh, itu kok umum permohonannya litigasinya banyak banget ya, hampir sama dengan perkara gugatannya, ternyata ya gitu. Jadi yang biasanya sekali sidang dibuat 2 kali sidang. Litigasi Nah, ya. ini mungkin ya, tapi harus ini ke majelisnya juga karena menang majelis nih memutuskan perkaranya Tapi harus 1 mungkin hari paling tapi jadi kan 2 hari ya. Gimana? Tapi mungkin kan kalau misalnya perkara seperti itu kan paling kalau ditunda kan 2 kali sidang jadinya. Ya, biasanya kan sebenarnya nggak masalah kan karena ditundanya 1 hari atau 2 hari kemudian kan masih dalam waktu 1 bulan, di bawah 1 bulan sebenarnya, Bang, itu ya. Oh iya. Mungkin nanti pihaknya, Bang, yang ekot ini misalnya kan biasanya dispensasi itu pengen buru-buru 1 hari itu mau dibuat nikah itu, Bang, mungkin. Nah, itu memang harus hati-hati juga pihak, loh saya ini hari ini mau dibawa putusannya mau dibuat nikah gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan juga, Bang. Nah, Iya saya buka benar. jadi nanti di ini bagian litigasi ya, jangan lupa tuh diklik studi litigasi ya. Ini ekotnya ada gangguan nih. Di sini lambat soalnya. Jadi teman-teman nanti di persetujuan litigasi itu jangan lupa diklik dan pihaknya, emailnya, kalau perkara litigasi diharapkan emailnya tuh masing-masing pihak itu diisi email masing-masing prinsipal. Nah, gunanya apa? Nanti misalnya ada banding ternyata kuasanya tidak dipakai lagi, nah ini pihak prinsipal bisa login sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kuasanya ini kan diganti ya, jadi pihaknya ini harus datang ke Satker menyatakan bahwa kuasa tingkat pertamanya dicabut diganti yang baru. Nah, ini pihaknya ini menyerahkan surat kuasa yang baru, kuasa yang untuk bandingnya nanti oleh admin atau Bapak Panitera, Ibu Panitera itu diupload ditambah kuasa di banding ekotnya. Itu ada tambah kuasa diupload di sana. Jadi pihak menyerahkan, bukan pihak yang mengupload sendiri. Jadi pihak memberitahukan Satker bahwa ini kuasa yang barunya. Nah, gitu ya, jadi teman-teman. Buka litigasinya. Nah, Baik, teman-teman yang mungkin ini ada jangan lupa. teman-teman yang lain yang ingin Ada yang lain? menanyakan tadi selain Takengon tadi, selain MS Takengon tadi ada lagi? juga di sini selamat datang Pak Panitra Mahkamah Syariah Kuala Simpang. Tapi yang kelihatan Pak Panitranya adminnya nggak kelihatan nih Pak. Tapi nggak apa-apa, mungkin Pak Panitra bisa mewakili, bisa menggantikan Ada admin. pertanyaan teman-teman yang mengganjal tentang ekot atau banding ekot? Tadi mungkin untuk untuk penjelasan tentang ekot upaya bandingnya itu sudah ini kan ya, udah Sudah selesai semua selesai. apa masih udah selesai ya? Iya. Teman-teman berarti secara umum tadi telah disampaikan oleh Gan Hendra tentang bagaimana prosedur verifikasi data untuk ekot. Yang pertama itu verifikasi para pihaknya, tentunya harus lengkap dan harus sesuai dengan SIPP. Mungkin ada sedikit yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, dipastikan itu Satker, admin dan juga Pak Panitra itu mempelajari kembali materi tentang upaya hukum banding melalui ekot. Kemudian seperti yang disampaikan tadi oleh Gan Hendra, Satker harus menjelaskan kepada para pihak bahwa
artinya mewanti-wanti jangan sampai para pihak itu mendaftar ikut itu pada menjelang hari akhir, karena nanti takutnya timbul permasalahan. Di samping permasalahan di Satker juga biasanya itu nanti kalau udah mepet-mepet itu permasalahan juga di pembayaran. Pembayaran itu karena kita kan ekor ini masih walaupun udah berjalan 2 tahun terakhir ini, tapi masih masa transisi. Khususnya di Aceh nih kan, di Aceh jadi mulai diberlakukan kanun LKS di mana lembaga keuangan konvensional itu sudah dikonversi ke syariah. Jadi beberapa lembaga keuangan yang mensupport ekor kita itu mungkin ada beberapa satker yang terkendala. Kita umumnya di sini memang menggunakan konversi yang kemarin itu dari dari BRI Konven ke BRI Syariah. Ternyata di BRI Syariah itu transaksi umum aja memang banyak kendala selama ini. Jadi transfer mutasi itu banyak terjadi kendala dan banyak komplain. Takutnya nanti di ekor itu tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi hal yang sama. Jadi dana para pihak itu nyangkut ataupun tidak masuk ke Satker, tetapi para pihak itu jangan sampai nanti dirugikan dengan kendala itu. Kemudian kalau pendaftarannya tidak mepet di hari terakhir kan masih ada waktu untuk kita menyelesaikan secara teknis. Tapi kalau seperti Hendra sampaikan tadi, kendala-kendala itu tapi terjadi pada hari terakhir batas waktu upaya hukum banding. Nah, itu nanti saya sangat disayangkan kepada para pihaknya sendiri. Benar Jadi sekali. Secara ekot pun tidak bisa banding dan secara manual pun waktunya itu telah habis. Kemudian dipastikan untuk bahwa perkara yang diajukan ekot banding itu yaitu perkara elitigasi, artinya pendaftaran di tingkat pertama itu secara ekot dan penyelesaiannya itu secara elitigasi atau elektronik. Kemudian satu lagi Pak Panitra, ini khususnya Pak Panitra MS Kuala Simpang dan bagi satker-satker lain juga disampaikan kepada pimpinan, khususnya kepada Bapak Panitra. Panitra satker, Panitra Mahkamah Syariah Kabupaten Kota ini harus memberikan perhatian yang khusus terhadap perkara ikot. Terhadap perkara ikot, baik itu perkara ikot yang nantinya berpotensi untuk mengajukan upaya hukum banding karena kenapa? Seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bahwa untuk perkara ikot itu nanti kalau memang tidak betul-betul di verifikasi, yang pertama tadi verifikasi para pihaknya, kemudian dokumen-dokumen elektroniknya termasuk putusannya, takutnya nanti bermasalah pada saat pengajuannya. Jadi khusus untuk perkara ekot ini harus betul-betul diverifikasi dan dicek kebenaran datanya supaya tidak merugikan pihak tentunya. Mungkin itu aja yang kesimpulannya yang dari pembahasan yang tadi. Itu termasuk verifikasi nama pihak, semua pihak diverifikasi, dicocokkan dengan data SIPP. Kemudian harus diingat juga batas upaya hukum banding melalui ekot itu 20 hari. Di mana sebelum 20 hari itu satker itu harus mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi jangan nunggu terkumpul semua dokumen baru diupload. Jadi setiap dokumen yang sudah ada langsung diupload aja. Untuk dokumen yang sekiranya belum lengkap itu dapat diupload ulang sebelum 20 hari itu. Karena nanti setelah 20 hari itu datanya akan terkunci. Nah, kemudian pastikan untuk Bapak Panitra itu harus ada checklist ya Hendra ya, harus ada checklist untuk perkara ekot ini. Jadi misalnya pendaftarannya kapan, berarti 15 hari sebelum itu harus sudah kelar semua dokumennya diupload. Ya, dikawal ya. Iya, harus mengawal ketat ini datanya, jangan sampai nanti mepet-mepet dokumennya. Iya benar. Mungkin itu ada yang lain yang mau ditanyakan mungkin?
Ataupun sudah paham semua nanti, berarti kalau sudah paham semua nanti jam 11 langsung kita bisa selesaikan ini acaranya. Masih ada pertanyaan? Dari MS Igli gimana? Pak Pojan, Gan Pojan. Aman, belum ada masalah karena belum ada banding ekor. Oh iya. Izin yang lain? Dari MS Sukamakmur. Iya, lanjut. Silakan, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan tadi ada dibahas juga nih yang dari Pak Heri. Kita kan kalau di Aceh khusus ada semacam banknya kan harus syariah gitu kan. Jadi pada saat misalnya ada kita ketemukan nanti suatu masalah, misalnya yang pihak itu mendaftarnya di hari terakhir. Tapi pas setor banknya agak bermasalah, nggak masuk dananya. Mungkin ada solusi dari Bapak. Terima kasih, Pak. Karena Iya, kan terima kasih Ibu Dewi. langsung aja. Koneksinya. Iya benar. Iya, memang itulah untuk mengantisipasi itu Bu, karena kita kan masa transisi juga ini kan, konversi ke syariah ini masa transisi, di samping kita juga sedang transisi EKOT, penyelesaian perkara secara elektronik. Kemudian di pihak lembaga keuangan, di pihak bank juga, mereka juga sedang transisi ini. Bank-bank ini sedang transisi ke sistem syariah. Jadi memang belum sempurna. Tapi mungkin bisa ditambahkan oleh Gan Hendra tadi untuk ininya masukannya kan. Misalnya ini trouble-nya misalnya dibayar secara online-nya susah Bu ya. Virtual akunnya sudah dibayar, nah itu pihaknya langsung aja transfer secara manual Ibu, datang ke bank atau transfer ke rekeningnya Bu. Kan rekening Satker itu diberikan ke rekening Satkernya Ibu. Jadi transfer ke rekening Satkernya, nanti diverifikasi manual bisa Ibu pembayarannya. Itu Bu. Jadi jangan menunggu sampai normal, nah takutnya berjalan. Langsung aja transfer secara manual Ibu ke rekening nomor perkara itu, rekening perkaranya Bu. Nanti bisa diverifikasi manual Ibu oleh itunya, diupload bukti pembayarannya, nanti bisa statusnya berbayar. Gitu Bu. Terima kasih Pak. Iya kan, dikit lagi kan. Mungkin kan ya, gini. Mungkin situasinya pihak ini udah transfer. Ya. Pihak udah transfer, dananya itu sudah terkirim. Ya. Tapi ke ekor itu dana itu belum terverifikasi atau belum masuk, itu gimana? Nah, kalau di rekening korannya sudah masuk, Bang Heri, itu oleh pihaknya itu paling bawah, itu nanti ada verifikasi manual, jadi diklik, dia upload buktinya, nanti oleh Satker dilihat, nanti bisa diverifikasi manual, jadi pembayarannya gitu Bang. Jadi misalnya lama nih statusnya nggak berubah-berubah, terus pihaknya menghubungi Satker, loh ini sudah bayar kok statusnya itu, nanti langsung suruh di pihak pendaftaran itu upload buktinya ada Bang di bawah, itu saya harus di ekot itu sekumnya paling bawah di pendaftaran itu nanti ada verifikasi itu secara manual Bang, dia ngupload kwitansinya. Upload bukti ya. Iya, bukti nanti oleh gimana Pak? Apa perlu Satker itu misalnya untuk memastikan ngecek rekening koran dulu untuk memastikan? Iya benar, cek memastikan, jangan takutnya pas dilihat belum masuk Bang itu uangnya. Kan kadang-kadang gitu. Takutnya rekeningnya udah diinput tapi belum isi password ya. Ya, isi password atau cuma screenshot aja belum berhasil ya, kan. Nah, cuma baru transfer tujuan rekening tapi belum dieksekusi. Nah, itu Satker juga harus lihat di rekening korannya, kalau udah masuk, nah langsung di login kasir, nanti diverifikasi. Itu ekotnya pembayaran. Ya benar. Kemudian sedikit lagi yang mau kita pertegaskan ini, kebetulan ini khususnya hari ini kita kan sosialisasinya ini untuk para admin dulu, karena yang perlu yang kita beri pemahaman yang pertama itu tentunya para admin di Satker, untuk kemudian admin
mensosialisasikan ke satkernya masing-masing. Jadi untuk Ya, tahap-tahap apa yang kita sampaikan hari ini, diharapkan nanti satker itu mengadakan sosialisasi lagi ke satker kepada petugas yang ditunjuk seperti kasir dan yang user-user yang terlibat di EKOT itu sendiri. Nah, jadi admin nanti menjadi ininya lah, menjadi leadernya bersama dengan Bapak Panitra untuk mengawal benar-benar tentang implementasi EKOT, khususnya nanti yang EKOT upaya hukum banding. Itu EKOT upaya hukum banding. Ya, selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, sedikit lagi boleh bertanya dari Takengot. Siap Pak. Silakan Pak. Saya mau saran aja Pak, karena kita waktu para pihak menginput itu kan ada alamat ya. Benar sekali Pak. Iya kan, penginputan data para pihak ada alamat, poin alamat. Ya benar Pak. Apakah bisa kita ganti dengan dusun atau jalan, jangan alamat Pak? Oh sebentar Pak ya. Oh ya Pak, nanti saya tampung Pak ya. Dusun atau ya, nanti bisa ada pilihannya Pak ya. Bisa ya, karena sebagian masyarakat tuh ditulis full dia, semua dia. Oh ya. Jadi waktu kita konversi ke SIPP double dia jadinya. Iya Pak. Ya, nanti saya tampung dulu Pak ya. Nanti kami diskusikan dengan tim Depol Pak ya. Alamat Pak ya. Alamat ya, diganti dusun atau jalan atau apalah. Jangan di semua lengkap. Ya, nanti dia double Pak ya di CV-nya Pak ya. Ya double. Ya, oke. Oke, hanya itu aja teman. Ya Pak. Ada yang lain teman-teman? Ini kan ada yang tanya ini untuk ini ada yang tanya untuk manual book EKOT banding apakah kita pakai yang ada di dashboard EKOT itu? Nah, nanti saya kasih linknya ya, itu lengkap. Nanti ada saya kasih link Google Drive-nya dari EKOT, aturan-aturan dan lain-lain, dan ada yang surat edaran Badilat Juknis itu nanti di halaman terakhir itu ada belangko-belangko buat EKOT ya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan belangko-belangkonya ya, nanti supaya khusus yang EKOT itu sudah sesuai ya, belangko-belangkonya ada kata-kata EKOT dan domisili elektronisnya. Nanti saya kirimkan yang Google Drive itu ada tambahan sih lengkap peraturan-peraturannya, yang di dashboard juga itu saya ambil, saya satukan dengan EKOT tingkat pertama dan aturan-aturannya. Nanti saya kirimkan. Iya. Kemudian satu lagi ini lagi dari MS Kota Cane, tapi lagi saya tunggu dulu nih pertanyaannya. Itu ya, mahkamah ya. Iya. Mahkamah, adminnya namanya mahkamah ya, dari Mahkamah Kota Cane. Iya, admin mahkamah. Bagus itu ya namanya mahkamah. Ini dari Ketua Kota Cane nanya, kenapa akun nggak bisa terbaca sejak pindah dari satker lain. Jadi sebelumnya beliau tuh satkernya di MS Janto, sekarang sudah mutasi menjadi Ketua MS Kota Cane. Oke. Nah, saya buka dulu EKOT-nya. Langsung dijawab, Ban. Saya jawab ya. Langsung, jadi ya. Itu kalau sudah dipindah belum? Kalau sudah dipindah dari satker satker sebelumnya, itu admin membuka lagi konfigurasi penggunanya, itu nama beliau harus dipilih lagi. Dia tuh misalnya hakim. Nah, nama hakimnya itu dipilih lagi. Kalau nggak dipilih nanti perkara-perkara yang PMH-nya nama beliau tidak akan ada di EKOT. Nanti teman-teman admin Kota Cane dicek lagi, masuk ke konfigurasi pengguna EKOT, itu nanti di bawah itu ada nama hakim. Nah, nama hakim pilih nama beliau. Nah, itu nanti perkara-perkara yang PMH-nya ke nama beliau itu akan masuk di EKOT. Nah, jangan lupa juga ketika beliau kan misalnya pindah ke satker yang baru di Kota Cane, nah itu ada perubahan majelis. Nah, perkara-perkara yang sebelumnya bukan ke nama beliau itu dibuatkan PMH perubahannya di SIPP.
supaya dialihkan perkaranya ke beliau. Misalnya ada perkara ekot yang sebelumnya ini majelisnya bukan beliau. Nah, itu ketika beliau perkara itu pindah, itu PMA-nya juga harus dibuatkan di SIPP-nya. Karena kalau nggak dibuatkan, itu walaupun sudah benar konfigurasi penggunanya itu tidak akan masuk karena PMH-nya di SIPP masih nama majelis yang lama kan. Jadi itu ya yang perlu dilaksanakan. Di penggunanya nama cek, nama hakimnya itu dipilih, nama beliau dan PMH-nya juga jangan lupa dilakukan PMA perubahan dengan nama yang majelis yang baru. Begitu kan? Oh iya, itu untuk PMH perubahan itu untuk perkara yang pada saat pergantian ketua ataupun perkara yang Semuanya, Pak. beliau tangani, semuanya. Semuanya, misalnya ada perubahan-perubahan, misalnya perubahan ke majelis itu jangan lupa, yang ekot jangan lupa PMA perubahannya. Jadi nanti dia perkara yang tangani itu akan pindah ke majelis yang baru. Jadi iya. gitu Bang. Itu berlaku ke semua majelis Bang. Oh iya ya. Berarti intinya di admin Satker itu harus memastikan settingan pada penggunanya ya. Penggunanya itu ekot tuh harus menyesuaikan dengan ketua yang baru ya, ketua yang baru. Ya, Kemudian namanya di dipilih. SIPP Nama itu ketuanya harus ganti ya. Iya, konfigurasi sistem di SIPP itu kan ya? Ya, di SIPP dan di ekot juga. Ekot kan itu ada nama pimpinan juga tuh. Nah, Iya, yang ketua juga tuh ada. Nah, itu disesuaikan juga. Nah, gitu. Yang ketua yang lamanya juga jangan lupa dipindahkan juga ke Satker yang baru. Gitu, Bang. Oh iya, itu di ekotnya yang untuk memindahkan ketua di ekot. Tapi kalau di SIPP kan kita nggak bisa memindahkan, hanya bisa nonaktifkan ya akunnya ya. ya. Menonaktifkan dan menambah baru ya. Oh iya. Kemudian ini selanjutnya untuk pilihan hakim, misalnya yang bersangkutan juga sebagai ketua majelis. Untuk pilihan hakim tidak muncul namanya. Nah, ini tidak muncul namanya apa di SIPP apa untuk di ekotnya? Belum dijelaskan perubahan di SIPP. Kalau perubahan di SIPP sudah bisa katanya, tapi mungkin ini untuk di ekotnya kan. Tidak muncul nama yang bersangkutan tidak muncul. Coba di ekotnya dibuka, itu di konfigurasi pengguna, itu di detail, nanti di paling bawah itu ada nama hakim. Kan dia ada nama-nama, user password. User password paling bawah itu ada nama hakim. Nanti dipilih nama beliau. Gitu Bang. Kalau nggak dipilih, dia istilahnya untuk terkoneksi dengan data yang di SCP itu tidak ada, jadi dia kosong terus nggak ada Bang. Coba adminnya suruh ngecek di penggunanya. Oh iya ya. MS Kutajane, MS Kutajane adminnya ada Bu. Yang mana Kutajane ini? Langsung live aja kalau enggak. Langsung live aja. Biar lebih ini. Ya, langsung aja. Kendalanya gimana? Ya, Kutajane. Oke. Ya, Pak, apa masalahnya Pak? Kutajane. Konfigurasi sudah disetting tadi ya. Konfigurasi untuk di SPP-nya sudah, untuk di ekotnya sudah. Tapi ekotnya sudah dipilih namanya. Nama beliau sudah dipilih. Adminnya? Gimana Coba kan? dibuka bisa nggak? Langsung aja. Suaranya diaktifkan dulu. Suaranya diaktifkan dulu.
Mahkamah Kota Cane suaranya di ya. Halo, oke. Oke. Ya. Lanjut. Mana? Jadi untuk konfigurasi di SIPP lokal kan sudah diubah semua. Ya. Terus di SIPP MA juga sudah muncul, cuman kalau pilihan nama di ECOD-nya nggak muncul. Itu penggunanya di ECOD sudah dipilih nama beliau. Bisa nggak dibuka di sini ECOD-nya, Bang? Ya, itu di pengguna. Nah, saya buka ya ECOD-nya. Di pengguna itu nanti itu cari nama beliau. Di ini di simulasi aja kan, dicontohin aja. Saya buka ya, saya buka. Saya share ya. Share dong, share screen. Share. Nah, nanti login admin. Nah, di pengguna ini komisi aplikasi, pengguna. Nah, cari ketua ya, ketua. Tanpa. Nah, bisa ini. Detail. Nah, ini dipilih nama hakimnya ini. Udah dipilih belum? Sudah. Sudah kemarin itu Sudah, nggak Bang. muncul kan? Namanya ini nggak muncul. Namanya di sini nama. Iya, yang di sininya. Nama nggak ada ya? Nama hakimnya nggak muncul. Nggak muncul semua atau nama beliau aja yang nggak muncul? Nama beliau aja. Nama ketua ini aja nggak muncul. Itu cek coba di SIP-nya. Saya buka SIP-nya dulu. Sedikit kan, mungkin ini kejadian sama kayak punya Takekon kemarin kan. Jadi dia, jadi dia cuman dijalankan ini aja kemarin. Cronnya itu kemarin ya? dijalankan ulang coba. Ya, nah sinkronnya nih Bang. Nah ini nanti kalau yang baru-baru dibuat di SIP itu akan ngupdate ya benar. Nih nama referensi-referensinya ini. Coba nanti yang Kota C ini coba diklik ini. Tapi sudah dibuat ya di sininya ya? Referensi hakimnya sudah ya? Sudah ya. Nah itu sinkron sini. Nah, coba lihat jamnya ini jalan apa enggak. Berubah apa enggak coba. Coba sinkron. Atau di centosnya coba ping spasi google.com itu bisa enggak? Di ping ya Pak ya? Ya, di centosnya kalau ping google.com kalau nggak bisa itu harus disetting DNS-nya. Dia nggak bisa koneksi ke apa? Dia tidak bisa manggil kalau nama domain dia. Nah, coba disinkron dulu. Sinkron semua atau satu aja ini sinkron hakim, referensi hakim. Nah, coba terus buka lagi namanya ini. Nama di sininya. Nah. Kalau belum masuk ke CentOS di ping spasi google.com gitu. Ada reply-nya enggak? Mungkin ini kan tambahan dikit. Ini terkait dengan sinkron data SIPP. Ada satker sinkron datanya itu sudah tiap hari, tetapi muncul di update sinkronnya itu yang terbaca misalnya yang seminggu yang udah lalu, yang baru-baru setiap hari setelah seminggu itu tidak terbaca. Itu kenapa tuh kan?
Itu lihat job log-nya kan, itu errornya waktu di tabel apa Bang itu. Nanti adminnya coba kontak saya atau dicek aja Gan. Bang Eri job log-nya dia berhenti di tabel apa? Berhenti di tabel apa, terus pesan errornya apa gitu. Takutnya ada setting apa waktu setting itunya pesannya apa. Tapi kalau dia sinkronnya rutin malam hari ada nggak? Itu mungkin untuk yang ini, yang sinkron otomatis mungkin. Ya, misalnya memang kalau hari-hari kerja siang atau pagi itu karena yang sinkronnya padat Bang, itu pasti ada error karena server di EMA-nya sibuk kan, dia resource-nya kewalahan, dia banyak sinkron, dia pasti nanti ada yang error gitu. Nah, kalau bisa otomatisnya juga selain pagi, siang, malam sore ya? itu malam Bang ya. Oh Malam. iya. Cuma lihat job log-nya dulu dia berhenti di perkara apa. Maksudnya berhenti ada error apa? Error 10 biasanya. Kalau lagi padat tuh error 10. Atau misalnya user deny. User deny cek lagi dicek lagi user password-nya. Waktu user password target ke MA-nya itu salah password-nya atau gimana. Atau ini pergantian ISP. Kalau pergantian ISP itu harus di-set ulang juga DNS-nya Bang Eri. Oh iya. Kebanyakannya ya karena pakai DNS ISP yang lama gitu. Tanyakan dulu itu ISP-nya juga pernah ganti atau tidak gitu. Kemarin ada Satker yang mengonfirmasi katanya ada perubahan ISP memang yang lama menggunakan Acelink kemudian beralih ternyata DNS yang di Acelink itu kan sudah di off-kan. Ya. Bisa lupa Satker mana. Berarti itu harus memastikan untuk mengganti setting DNS-nya ya kan ya. Kalau DNS-nya di off-kan, saya pastikan tuh sinkron ke ECOD-nya juga nggak bisa kan dia. Oh iya. Dia jalan ya. Tanggalnya berubah, cuman dia nggak ngirim data karena dia ketika nggak ngerekam karena kalau DNS-nya mati, dia nggak bisa mengenal domain kan. Misalnya google.com dia langsung error nggak bisa. Tapi kalau ping 8.8.8 mau karena dia udah langsung ke URL IP-nya. Kalau itu nggak perlu DNS Bang, kalau IP itu. Tapi kalau DNS dia perlu menerjemahkan kan google.com tuh alamat IP-nya berapa gitu. Nah itu bingung dia nggak ada DNS. Oh iya. Oke, mungkin kita tunggu pertanyaan dari Satker yang lain. Jika memang tidak ada pertanyaan, pertemuan kali ini kita padai sampai dengan sekarang. Jadi mungkin tadi inti-intinya yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang perlu diperhatikan, yang perlu digarisbawahi. Kemudian untuk membekali teman-teman jangan lupa juga nanti semua materi terkait modul, kemudian peraturan juga tentang implementasi ECOD dan ECOD upaya hukum banding itu nanti kalau bisa di hard copy kan ya Pak ya, di print, dijilid untuk supaya mudah dipelajari. Demikian aja. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau kita cukupkan sampai di sini? Izin Pak, yang untuk bahan ikot tadi kan seperti yang udah Bapak Heri sampaikan kan sangat penting tuh. Kalau bisa pun dikirim juga ke semua email masing-masing Satker gitu, biar bisa untuk di print sama diarsipkan. Oh iya Bu, sebenarnya beberapa waktu lalu kita udah bagikan linknya, itu lengkap datanya. Mungkin tapi mungkin ini nanti ada tambahan-tambahan yang udah diupload di Google Drive-nya nanti akan dibagikan oleh Gan Hendra. Kita bagikan ke grup SIPP-nya. Jadi di grup SIPP kan ada diwakilkan oleh adminnya. Nanti minta aja ke adminnya untuk mengunduh semua file-filenya dan minta juga untuk dicetak. Nah, jadi biar mudah dibaca oleh Bapak Ibu Panitra, kan nggak mungkin Bapak Ibu Panitra misalnya membaca di
media handphone ataupun di laptop, disuruh dicetak aja. Itu linknya nanti kita bagikan. Jadi untuk pedoman itu memang harus dicetak, memang pedoman itu karena itu kan selalu kita pelajari, kan kita masih dalam tahap awal-awal ini kan nggak bisa langsung mengingat semuanya. Jadi kita ada referensi untuk membuka-buka lagi itunya, modul-modulnya. Untuk tahap awal kita memang harus mempelajari dulu modulnya. Ketika kita sudah mengimplementasikan sesuai dengan modul, itu nanti baru timbul permasalahan, baru kita tanyakan nanti di forum. Demikian juga itu untuk menyortir dan juga untuk memfilterisasi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kita tanyakan ke timnas nantinya. Jadi enggak semua hal-hal yang mendasar yang seharusnya sudah terjawab di modul dengan Bapak Ibu baca modul itu sebenarnya sudah ada, misalnya ini tahap-tahapannya bagaimana, tetapi ditanyakan kembali nanti setiap satker kepada satu orang itu akan kesulitan untuk menjawabnya. Kemudian akan membingungkan juga. Kenapa membingungkan? Karena Bapak Ibu khususnya ini nanti yang panitra ataupun yang admin-admin yang baru mungkin belum tahu jalurnya ataupun belum memahami gambarannya tentang prosedur EKOT, tetapi sudah dihadapkan dengan masalah pada saat pendaftaran. Jadi ketika sudah membaca sepintas modul-modul EKOT itu minimal udah tahulah tahap-tahapannya dan nanti jika terjadi masalah, nah ketika dikonfirmasi oleh tim supportnya itu udah tahu kesalahannya di mana, kendalanya apa. Mungkin demikian. Satu lagi Pak, ini yang untuk yang materi kita yang pagi ini ada nggak dibagi ke kami supaya nanti kan pas kami sosialisasikan ke pimpinan kan untuk admin juga bisa mudah untuk membantu kami presentasi gitu. Oh iya Bu, kita upayakan nanti kita akan upload rekamannya acara kita hari ini, sosialisasi kita hari ini kita upayakan kalau memungkinkan nanti kita upload. Jadi memang untuk hari ini sangat membantu bahwa Bapak Ibu, teman-teman di Satker, para admin. Jadi nanti kita upayakan kalau bisa kita upload ke videonya Bu ya. Ya. Ada satu lagi nih. Gimana lanjut Bu? Ya. Ya, lanjut Pak. Oh iya, ini ada satu lagi pertanyaan nih kan. Jelas untuk perkara permohonan isbat nikah hanya keluar satu saja. Tidak bisa keluar untuk dua pemohon satu, pemohon dua. Itu gimana kan? Di mana ini? Untuk isbat nikah. Ekot. Di ekotnya ya? Iya. Ya itu tinggal ditambah aja, tambah pihak aja kan. Nah itu diedit, itu ada tambah pihak kan. Oh iya, berarti edit ekot tambah pihak aja ya? Ya itu kan ada verifikasi seperti saya sebutkan. Misalnya di ECP ada 2, di ekotnya 1, nah di ekotnya ditambahkan Bang, gitu Bang. Diedit saja. Ya. Nah, sudah ditambah tapi ya. Sudah ditambah tapi emailnya sama katanya. Emailnya ya. Nah, itu berarti waktu mengisi persetujuan litigasi emailnya harus beda, Bang. Itu kan pasti muncul tuh pihaknya 2. Itu di persetujuan litigasi juga pihaknya 2. Nah, dua-duanya kelihatannya diisi email yang sama itu, coba dicek. Bang. Oh iya, Karena biasanya kan kalau perkara permohonan kan pihak misalnya lebih dari 1 kan susah Bang, minta akhirnya supaya bisa masuk dimasukkan emailnya sama semua. Nah itu pas dikirim emailnya ke situ semua Bang Heri ya pilihannya. Iya. Oke teman-teman, Bapak Ibu, mungkin untuk sesi hari ini kita sudahi sampai di sini. Semoga ini dapat membantu teman-teman admin dan juga Bapak Ibu panitra di Mahkamah Syariah Kabupaten Kota. Modulnya nanti akan kita share untuk bagi satker yang belum mengajukan upaya hukum banding melalui EKOT. Jadi ini
merupakan sosialisasi yang sangat penting ya saya kira untuk mengantisipasi ke depannya langkah-langkah bagaimana implementasi upaya hukum banding secara ekor, khususnya untuk seperti Mahkamah Syariah yang perkaranya banyak. Itu semakin banyak perkara, potensi untuk upaya hukum itu semakin besar. Seperti Banda Aceh juga, PA kota itu biasanya para pihaknya itu udah cenderung sudah melek teknologi. Permasalahannya itu sudah cenderung untuk jalur simple. Jadi mungkin ekot akan berpotensi bertambah untuk sarker-sarker seperti Banda Aceh, Janto, Sigli dan lainnya. Jadi mungkin Gan sekian aja kan untuk hari ini kan, nanti kesempatan lain jika memungkinkan memang perlu ada pertemuan lanjutan ataupun kita memang nanti akan menghadirkan para pimpinan di satu sesi akan kita koordinasikan kembali di grup. Demikian dari saya selaku koordinator dari Mahkamah Syariah Aceh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sudah berhadir di hari ini. Terima kasih juga tentunya kita sampaikan kepada narasumber kita hari ini, Gan Hendra yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu kita semua di Aceh untuk memberikan ilmunya tentang ekot agar kedepannya implementasi ekot di Aceh itu bisa berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Demikian akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.